Sakdiah Ma'ruf, atau yang akrab disapa Dia, adalah seorang perempuan kelahiran Pekalongan 36 tahun silam. Ia merupakan keturunan Arab dan dibesarkan oleh keluarga dengan tradisi konservatif Islam Arab. Baginya, kebebasan berbicara untuk perempuan Muslim adalah sebuah kemewahan. In front of all of you, my parents will be very, very proud. Not because of the award, but because I'm standing at a very close, at a very safe distance with the opposite sex. Dia aktif sebagai seorang aktivis kampus. Sewaktu-waktu, Sakdiah menemukan sebuah kepingan DVD Robin Williams, Live on Broadway, yang pada akhirnya menginspirasi dia untuk menyuarakan kegelisahannya melalui komedi. Awal mulanya saya menjadi komika sudah cukup lama sebenarnya. Waktu SMP saya pernah mengikuti lomba lawak antar kelas ya. Dan pada saat itu jadi juara 2 dari 3 peserta, lumayan lah. Kemudian tahun berikutnya lomba tersebut tidak dilaksanakan kembali karena minim peminat. Pada dasarnya itu adalah awal dan akhir karir saya pada saat itu sebagai komedian. Pada saat itu setelah saya menonton DVD Live on Broadway, stand-up comedy specialnya Robin Williams, saya merasa bagaimana ya, my whole life is flashing before my eyes, bahwa ternyata komedi itu sudah lama ada di, istilahnya bawah sadar saya kali ya. Oh bisa ya kita mengungkapkan aspirasi kita dengan cara demikian. Dan kemudian saya berpikir, I really should do this. Alasan saya menggunakan medium komedi karena melalui humor banyak pesan yang bisa disampaikan dengan cara yang jauh lebih efektif. Kenapa jauh lebih efektif? Karena humor tanda kutip mengeksploitasi pengalaman personal untuk merefleksikan sesuatu yang lebih besar atau misalnya kondisi di masyarakat. Sehingga ketika kita bisa meramu humor yang bisa relate dengan audiens kita, maka kita bisa menyampaikan berbagai aspirasi atau pesan atau berdialog dan belajar bersama dengan cara yang lebih efektif. Jauh lebih efektif daripada menjadi politisi. Saya berkomedi tentang kehidupan Muslim ya, yang intoleran kalau tidak mau disebut sebagai ekstrim, juga isu-isu perempuan, karena saya tidak bisa memohongi diri saya. Itu adalah bagian yang dekat dengan kehidupan saya. Saya juga dibesarkan di komunitas yang konservatif, banyak kegelisahan, misalnya pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan, dan hal-hal lain yang kemudian menjadi praktek yang seolah-olah dianggap wajar karena ditutupi, tanda kutip ya, ditutupi dengan argumen agama. Mengenai apakah tema-tema tersebut sensitif atau tidak, sebenarnya sensitif atau tidak sensitif itu adalah sejauh mana kita berani membuka diri untuk berdialog sih sesungguhnya. Kalau ngomong sensitif dan tabu ya, perempuan tertawa atau tawa bagi perempuan itu pun tabu loh. Belum ke temanya ya, kayak gitu. Perempuan berdiri di panggung dan tertawa terbahak-bahak, itu pun tabu loh. Mau bukti, perempuan kalau tertawa hampir selalu mulutnya ditutup. Betul kan? Itu siapa yang suruh? Dari kecil kita diajarkan seperti itu. Saya mengangkat dua tema tersebut karena ini adalah bagian dari yang saya pikirkan. Saya baru saja melahirkan anak perempuan, dan kalau insya Allah diberikan panjang umur, kesehatan, anak perempuan saya akan menjadi bagian dari perempuan masa depan Indonesia bersama dengan anak-anak perempuan yang lainnya.
Sehingga kalau saya boleh berharap, yang ingin saya lihat dari perempuan Indonesia masa depan adalah perempuan yang menyadari bahwa perempuan itu adalah manusia yang paling utuh dibandingkan dengan laki-laki loh. Artinya perempuan di dalam dirinya itu memiliki sifat-sifat feminin dan memiliki sifat-sifat maskulin secara bersamaan. Dari mulai sikap lembut dan kasih sayang sampai sikap tegas dan kuat dan sebagainya, itu semuanya dimiliki perempuan. Bagi saya, kehidupan yang akan dialami anak saya tentu berbeda dengan kehidupan saya sekarang. Sangat bisa jadi meskipun mamanya bekerja di bidang yang bidang di panggung begitu ya, anak saya tetap akan berpikir bahwa saya kolot, old fashion, outdated dan sebagainya pada masanya nanti. Tetapi apa yang bisa, karena anak saya perempuan, apa yang bisa atau yang ingin lah ya saya sampaikan kepada anak saya, bahwa pada dasarnya you are human first, woman second. Kamu manusia dulu gitu, perempuan berikutnya. Kamu manusia yang terlahir sebagai manusia perempuan. Artinya jangan sampai menjadi perempuan menghalangi kamu untuk mencapai potensi kemanusiaan yang seutuhnya. Kekerasan terhadap perempuan tentu situasinya sangat serius ya. 1 di antara 3 perempuan, menurut penelitian yang dirilis oleh UN Women, itu 1 di antara 3 perempuan akan mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Bukan sepanjang hidupnya, artinya ada satu periode dalam hidupnya mungkin yang dia akan mengalami kekerasan. 1 di antara 3 perempuan. Pandangan saya terhadap hal tersebut, saya kira adalah bahwa saat ini itu ada proses kemandekan berpikir. Pertama, BBC 100 Women itu bukan penghargaan, artinya itu daftar, semacam daftar perempuan yang dianggap berpengaruh dan menginspirasi. Jadi sama seperti misalnya 30 orang terkaya versi majalah apa kayak gitu. Bagaimana ya, saya sebenarnya inginnya masuk daftar terkaya ya, tapi enggak sih. Bagi saya itu reminder, pengingat tentang apa yang selama ini saya lakukan dan perjuangkan, dan juga penyemangat untuk kedepannya makin banyak berkarya. Misi saya dalam berkomedi adalah kemanusiaan sih. Kalaupun terdengar klise, tapi memang itu gitu. Kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan bagi saya itu semua layak diperjuangkan, juga bagian dari perjuangan saya, bagian dari ibadah saya, karena nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang merupakan bagian dari Islam yang kadang dianggapnya dari Barat. Bagi saya perempuan adalah inspirasi saya, siapapun mereka. Nah, termasuk juga perempuan-perempuan yang berkontribusi untuk membangun pemikiran saya.